Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik baru dan selamat mengikuti kegiatan MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anak jangan lupa tetap di rumah bersama keluarga dan menjaga protokol kesehatan. Materi yang akan kami sampaikan pada hari kedua yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Anak-anak, pemerintah dan rakyat Indonesia ikut bertanggung jawab mengemban amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya. Apabila rakyat bangsa Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, bahkan jauh terpuruk. Arti kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara bisa kita artikan di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita ini dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain: 1. Cinta tanah air. Negeri kita yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kita dapat mewujudkan rasa cinta dengan cara kita, yaitu mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, dan juga menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa. Kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antara perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang ketiga adalah tentang Pancasila. Kita tahu bahwa Pancasila itu adalah ideologi. Ideologi kita adalah warisan dan hasil perjuangan para pahlawan kita. Yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Seperti perhelatan SEA Games, para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama baik negaranya, walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktunya. Kita belajar dan bekerja keras juga termasuk rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kelima, harus memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Kalau kita sebagai profesinya sebagai peserta didik, berarti kita harus belajar dengan keras untuk memperoleh cita-cita kita. Kemudian arti daripada nasionalisme. Apa arti nasionalisme itu? Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Bagaimana kita mencintai negara kita sendiri? Kemudian nasionalisme itu dibagi menjadi dua. Nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain lebih rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebut juga nasionalisme yang chauvinisme. Sedangkan nasionalisme dalam arti luas yaitu
sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Menurut Han Koh dalam bukunya Nasionalisme memberikan definisi nasionalisme adalah sebagai berikut. A. Suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu tertinggi harus diserahkan kepada negara. B. Perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia, yaitu 1. Mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Yang ketiga, memiliki rasa senasib sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Juga ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme adalah sebagai berikut. 1. Sukuisme, menganggap suku bangsa sendiri itu adalah paling baik. Yang kedua, chauvinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul. Yang ketiga atau C, ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Yang keempat, provinsialisme, sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah masing-masing. Dari 4 hal tersebut perlu kita hindari untuk memupuk rasa semangat nasionalisme kita. Berikut, di samping nasionalisme, kita juga memiliki sifat patriotisme. Apa itu patriotisme? Patriotisme adalah sikap sudi atau rela berkorban segala-galanya, bahkan termasuk nyawa sekalipun, untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Ciri seseorang memiliki sikap patriotisme adalah 1. Cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di antara kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat adalah berjiwa pembaharu. Yang kelima adalah tidak kenal menyerah dan putus asa. Kemudian implementasi kita, sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari itu apa? A. Jika diimplementasikan atau diterapkan dalam kehidupan keluarga, sikap patriotisme itu adalah 1. Misalkan menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, ataupun mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Kemudian dalam kehidupan sekolah, seperti misalnya melaksanakan upacara bendera nanti setiap hari Senin atau hari-hari besar lainnya, mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Kemudian sikap patriotisme jika dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat itu adalah mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungan masyarakat, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Yang terakhir, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sikap patriotisme itu bisa kita kembangkan, yaitu dengan meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, serta menjaga kelestarian lingkungan. Terima kasih anak-anak sudah menonton tayangan ini. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, yaitu 1. Sebagai seorang warga dan sekaligus sebagai peserta didik yang memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, kira-kira apa saja yang bisa kamu lakukan di masa pandemi COVID-19 ini? Kemudian yang kedua, tuliskan syair 1 buah lagu yang mengarah tentang kesadaran berbangsa dan bernegara.
Jawaban dapat ditulis di buku atau di lembaran dan kirim lewat Wapri berikut ini. Terima kasih anak-anak dan tetap semangat untuk mengikuti materi-materi MPLS berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.